semua adalah kami. Kami juga adalah salah satu bagian dari kalian. Kami Indonesia. Kalian juga Indonesia sama kami semua. Kita semua Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Eksekusi Channel YouTube Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngapain nih? Kita sekarang bakal ada reaksi video. Di sini ada video yang lagi trendingnya ya. Trending per hari ini tuh yang trending ketiga per hari ini. Sekarang tuh hari. Kemarin tadi ditonton itu. Nah, sekarang tuh hari Sabtu ya? Sabtu 29 Februari 2020, tepat di mana 29 Februari itu 4 tahun sekali fenomenanya. Ya, benar. Banyak. Itu videonya yang tadi ditonton. Ya. Oke. Jadi video ini tentang di Papua ada yang diduga orang itu menabrak supir truk itu menabrak babi, tapi dihakimi sama masa Papua di sana sampai meninggal. Padahal ada polisi. Gimana kalau kita tonton dulu? Oke. Truk diduga nabrak babi. Ya. Itu babi hutan milik warga lah, ibaratnya warga Papua sana. Warga Papua sana mungkin itu buat makan 1 minggu. Gak tau gimana, sakit hati dong, masa gua nggak makan seminggu. Jadi begitu mikirnya terus marah, mukulin si supir truknya pakai kayu-kayu sampai akhirnya kepalanya ada bagian luka dalam, terus meninggal. Padahal ada polisi juga di situ. Ada polisi banyak banget di sana gitu. Tapi pertanyaan gua adalah kenapa polisi semoga aja nggak kecilin suaranya dari tadi lupa. Pertanyaan gua adalah kenapa si polisi itu gua nggak tahu sih gimana, karena di lapangan kita nggak tahu. Cuman emang nggak ada prosedurnya kalau ketika ada amuk massa atau harus gimana gitu. Tadi videonya ada babi yang ketubruknya nggak? Babinya nggak juga yang nggak dilihatin. Setelah Itu mah. Si babinya makan cuma penuh darah gitu. Si itu ya, gue liat banget di videonya tuh digebuknya sampai parah banget tuh. Polisinya tuh sampai akhirnya menyerah. Ya. Akhirnya polisinya pada menyerah, pada kesana semua yang digebukin di sana, polisinya pada diam di sini gitu, Ya. ibaratnya gitu. Itu gimana ya? Ya itu udah biasa di Indonesia. Hukum apa namanya? Hukum warga masyarakat pasti lebih kencang. Cuman yang jadi ininya ya, maksudnya ini kan mungkin kan tidak sengajanya itu. Nabrak babinya? Ya gitu. Nabrak babinya, oke. Nah kalau mau ngebunuh babi mah nggak perlu pakai truk juga gitu maksudnya. Iya. Ya kan analoginya kayak gitu kan. Itu Tombak jadi aja. ada apa babi Ya, tertabrak truk betul. ke pinggir jalan gitu. Berarti Ya, kan itu gitu. kemungkinan besar ketidaksengajaan Ya, ataupun kelalaian lah intinya gitu. ya entah ngantuk atau apalah Nah. gitu. Tapi maksudnya nggak perlu kan seorang binatang itu diganti nyawanya dengan manusia gitu. Maksudnya Sebanding. kalau kita anggaplah si yang nabrak itu kan bersalah. Betul. Bersalah entah dia sengaja tidak disengaja, lalai ataupun apa gimana pun ceritanya. Intinya kan ini binatang yang nggak perlu diganti nyawanya juga gitu dengan Manusia juga. Iya, maksudnya dia nggak perlu harus dibunuh juga gitu gara-gara perilaku salah Iya, ini. tidak perlu ada nyawa yang melayang juga lah ibaratnya Ya, gitu. Tapi balik lagi ini kalau kata gua, kalau nabraknya emang di jalan raya tempat mobil truk harusnya jalan, Ya, kalau kata gua yang nggak orang itu 100% nggak ada salah kalau kata gua. ya. Mungkin babinya Gitu. kan ngelewat nggak sengaja kan, nggak kelihatan atau apa itu kan gitu. kalau emang gua nggak tahu sih ada peraturan atau nggak, cuman kan itu tuh justru kelalaian orang yang punya babinya berarti. Iya. Dia bisa melalaikan babinya tuh bisa sampai ke jalan raya Jalan gitu. raya Nah, gitu. malah yang dihukum tuh harusnya yang punya babinya. Ya, Tapi nggak tahu nih gua. Benar gitu. Karena kasusnya nubruknya di mana, ketidaksengajaan atau itunya kan kita nggak tahu nih, makanya agak Karena videonya aneh pun juga. Cuma sependek banget. Dia itu pasca kan, pasca kejadian. Pasca kejadian. Cuman inti dari beritanya itu kan kita bisa nangkep bahwa setelah jadi tabrakan babi dengan truk ini, si supir truk itu sampai di hukum massal gitu sama warga sekitarnya. Cuman itu tuh terlalu berlebihan lah gitu untuk kita kan negara hukum gitu, negara yang punya basic lah gitu. Sebenarnya terlepas dari itu orang Papua atau bukan ya, orang Indonesia manapun ya, gitu. Ya. Ya. Iya kan? Maksudnya itu kita bahas di sini bukan memojokkan
suku Papua, enggak. Papua adalah kami juga ada salah satu bagian dari kalian Indonesia. Kalian juga Indonesia sama, kita semua Indonesia. Cuman yang disayangkan adalah kok sampai begitu gitu. Gue sebenarnya miris ngeliatnya. Artinya kalau misalkan ada pencopet nih digebugin masa, itu biasanya setahu gue emang digebugin tuh cuma hanya melampiaskan tapi nggak sampai mati gitu. Mereka tuh tapi banyak sih yang sampai mati juga. ada yang sampai mati. Cuman memang sebenarnya hal yang kayak gini harus diminimalisir sih di Indonesia menurut gua, tapi menurut kalian juga nggak tahu gimana. Nah itu tuh budaya di kita tuh emang. Tapi ya gimana ya, polisi pun kadang nggak bisa ngelawan. Tapi itu kalau ada hukum, itu kan sebenarnya ada hukumnya loh. Kalau kita menghukum masa orang ya, misalkan ada orang bersalah, terus sama kita, contoh lah misalkan ada koruptor gitu, bersalah lah jelas dong. Terus sama kita datangin rumahnya, hancur-hancurin rumahnya gitu, terus orang koruptornya sama kita disikat dalam artian disiksa gitu. Ya itu udah pasti yang penyiksaan itu kena hukum gitu, udah pasti itu. Udah pasti. Banyak juga kejadian-kejadian yang kayak gitu yang apalagi kalau yang bersalahnya punya power gitu. Nggak sulit lah gitu untuk melawan si yang nyerangnya. Itu dia, betul banget. Tapi ini kan maksud gua udah rahasia umum ya gitu. Banyak kejadian-kejadian sebelumnya juga gitu, ada kasus apa, di situ ada polisi itu emang ibaratnya yang amuk masanya 20 orang, polisinya cuma 1 gitu. Jadi gua mewajarkannya ke situ. Nah, tapi jadi maksudnya tuh harusnya gimana gitu. Itu kan ada komunikasi, polisi juga bisa mengkomunikasikan temannya dengan cepat gitu harusnya kan. Balik lagi ke kesalahan 911 yang kemarin kita kan. Maksudnya kan dia udah memperhitungkan kan kalau ada kerusuhan misalkan di daerah nggak mungkin saya saja sendiri datang ke sana. Kita dapat J di tubuh saya kan tidak mungkin. Anda nggak mungkin begitulah gitu. Tapi mungkin ini kan polisinya juga mungkin banyak yang sekitar. Banyak loh. Ya, maksudnya tidak bisa melawan. Intinya kan di polisi itu kan nggak bisa melawan amuk massa kan? Nggak bisa. Ya gitu. Dengan alasan mungkin entah karena takut melukai warga sipil, wah kita nggak tahu. Cuman seharusnya ketika udah sampai level itu ya, udah sampai bawa kayu, kayunya panjang-panjang, dipukul-pukulin ke si yang diduga supir itu yang melakukan tabrak si babi itu. Ya menurut gua kalau udah sampai bawa senjata tajam, harusnya sih dicegah. Ya, nggak ada toleransi sih kota gua mau itu dia polisi nggak bisa ngelawan massa. Budayanya kayak gitu, terus sampai kita biarin aja 1 orang mati gitu. Karena itu 100% belum tahu orang itu mati, hampir kemungkinan besar mati gitu orang itu. Intinya dia tersiksa aja itu udah nggak boleh gitu. Mati nggak juga terserah itu nggak boleh. Benar. Iya, jadi balik lagi ke kota gua, anggaplah kita kan warga biasa nih gitu. Kita sebagai warga biasa, kalau kita udah tahu polisi kita tidak mungkin kan untuk melakukan penjagaan. Ya kita sebagai warganya jangan main hakim sendiri gitu, maksud gua tuh. Nah itu jadi harus dari warganya sih dibandingkan dengan si aparatnya. Ya kalau aparat kan dia mungkin lihat sikon juga ya. Iya benar. Ya dia juga manusia lah, pasti takut ada mungkin dia nggak bisa ngelawan massa yang banyak. Masalahnya mereka tuh sebenarnya bisanya mukul kalian dalam hitungan beberapa menit, duduk sampai. Dan dia bisa tembak pakai senjata tajam tuh bisa. Kita kan warga sipil. Maksudnya polisi juga yang ngertinya gini loh. Polisi juga dia bisa mengambil tindakan, cuman saat dia mengambil tindakan tidak ingin memperkeruh suasana. Jadi tidak ingin membuat suasana menjadi lebih parah gitu. Ini kan udah terjadi kesalahan gitu. Jadi gue juga di sini melihat aparat juga ya mungkin sudah melakukan yang terbaik gitu. Jadi mungkin kan misalkan aparat kepolisian dia nembak misalkan ke salah satu warga untuk ancaman, atau enggak dia ngelemparin katanya. Ya dia lihat resikonya gitu, ini terlalu berbahaya gitu. Nah makanya yang di sini mah harusnya lebih ke warganya yang harus paham gitu. Ini tuh maksudnya bukan ngerendahin binatang ya. Nanti takutnya ada komunitas babi lagi. Iya maksudnya iya benar jangan sampai mengingatkannya gitu. Ya maksudnya ini emang gitu. Ini tuh seorang binatang yang tidak punya salah gitu. Seekor. Oh iya, seekor kera terkurung jalan dalam gua di tempat. Tapi nggak apa-apa kata gua. Jadi seekor babi, walaupun seekor babi juga sebenarnya nggak boleh kan? Itu makhluk hidup. Cuman ini nggak sengaja gitu kan? Ini tidak sengaja dan gak layak gitu dibandingin dengan nyawa manusia gitu. Betul. Itu jauh pisan. By the way, tapi gua mau bentar tadi kamu kan ngomong seorang babi tuh. Nggak ada masalah sama seorang babi karena banyak yang orang tuh babi.
Sorry, oke. Kau siapa kuda babi anjing lagi. Satan lah kayaknya. Tapi jujur ini kembali ke terakhir. Iya. Kalau dari gue terakhir aja gue atas nama Eksekusi lah. eksekusi itu gue bersedih dengan bangsa kita seperti ini. Maksudnya kalau nggak ada perubahan di antara kita, maksudnya ketika ada kejadian seperti itu, ini kita nggak bercanda, maksudnya ketika ada kejadian seperti itu tolong jangan langsung main hakim sendiri, meskipun itu keluarga kita atau misalnya lu bang nggak tahu aja di posisi itu kayak gimana, ya kan ini baik kayak dibilang bukan kita merendahkan seekor babi, ya mungkin nggak sengaja juga, mana ada orang yang menabrak babi. Ya gitu. Tapi walaupun disengaja ya, nggak layak untuk dibunuh. Betul. Sama Setuju. kayak kita menghukum seorang pembunuh tuh kan nggak dengan cara membunuh, Ya. gitu. Makanya kita ya negara hukum gitu, ada proses yang bisa dilanjutkan gitu. Kita percaya sama mereka, kalau kita merasa kurang percaya atau kurang yakin, dikawal. Polisi juga, proses hukum juga dia sangat terbuka untuk dikawal oleh iya gitu, oleh massa gitu. Banyak kok kasus yang dikawal sampai akhirnya polisi akan bertindak lebih baik gitu. Betul. Nih kalau contoh yang paling ramainya waktu Pak BTP kena kasus penistaan. Ya. Itu kan sebenarnya kena kasus penistaan terus dikawal oleh masyarakat sampai akhirnya Pak BTP masuk ke Jeruji besi. iya gitu, jeruji besi itu tuh ya karena itu dikawal oleh masyarakat yang bergerombol gitu. Jadi power masanya tuh kuat pisan gitu. Ya. Nah, ini juga bisa kalau misalkan ngerasa dihukumnya ternyata si sopirnya cuman seminggu misalkan, ngerasa warga nggak cocok gitu, misalkan nggak serag gitu. Wah, ini harusnya kan ini itu tuh dikawal dan itu kan ada banding, ada prosesnya, nggak ngerti sih sebenarnya sampai sana. Ya. Cuman memang tolong diproses lah gitu. Cuman memang ketika gue ngelihat kasus ini adalah dia kan dihakimi di tempat. Ya. Warga tuh boro-boro buat ngawal sih menurutku. Dia kayaknya nggak ada kepikiran ngawal, bahwa di otaknya adalah dia membunuh babi saya akan membunuh dia begitu. Nggak kebayang aja gitu kalau misalkan nih misalkan gini ya, analoginya ini babi gitu, terus kita ada kucing misalkan nggak sengaja tertabrak gitu. Lalu Banyak komunitas kucing tuh. enggak kalian misalkan nggak sengaja lagi naik motor, tuh kan paling sering kucing sama tikus lah gitu. Kucing misalkan ketabrak di jalan jebret, terus kalian tiba-tiba diamuk massa, kan kalian juga udah pasti nggak mau gitu. Nggak mau. Ya udah makanya jangan melakukan hal itu ke orang lain kalau kalian juga nggak mau dilakuin kayak gitu. Sama kayak kita, kalau kita ingin ngehargain orang lain, Kita juga harus kalau kita mau dihargai, kita harus menghargai orang lain. Nah kayak gitu sama-sama respect gitu. Cuman itu emang gue heran, satu babi pemiliknya berapa ratus orang sih itu, yang ngamuk masa berapa orang aja satu Tapi babi mungkin loh. babinya sesuatu lah gitu. Makanya kan Kayaknya dibilang ada babi yang itu mungkin Bisa dijadiin sepatu atau anjing sekarang kan? iya benar. Nah, makanya gila kan? Dari kulit babi itu kan banyak. haram. Enggak. Enggak, saya bercanda ya. Nanti kepleset teman-teman. Oke, paling cukup lah bahasannya. Ya cukup. Sebenarnya kita bahas-bahas video kayak gitu ya. Kita cuman kan tadi basicnya ini nggak sengaja kan ya. Kita nggak sengaja lagi lihat trending. Aska, acing ini ada sopir yang Tergugah lah hatinya untuk gitu. Terus kita gimana. pengen aja ngebahas hal-hal yang kayak Jiwa gini, kemanusiaan gitu. gua sebenarnya yang tergugah. Ya sebenarnya gue juga nggak terlalu berjiwa manusia, dia cuma pengen aja ngebahas gitu. ya? Nggak selalu bahas sampai ke jiwa kemanusiaan, tidak ada dong. Gimik saya semua gagal ya di sini teman-teman. Tapi jiwa kemanusiaan. semoga untuk keluarga juga ya. Diberikan Keluarga ketenangan. Ketenangan tuh kok keluarga supir. Iya, keluarga supirnya. Dan Bukan semoga- keluarga babinya lah maksud. Ya, keluarga supirnya diberikan ketenangan, kesehatan. Ya, diberikan kesehatan Ya, juga, kekuatan gitu. Mudah-mudahan nih ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Buat warga Papua juga. Yo gitu. Apa yo apa? Kita Indonesia gitu. Oh iya. Gitu. Persatuan Indonesia sila ketiga Pancasila. Iya, dan lu keadilan sosial bagi rakyat seluruh Indonesia. Salah. Yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, salah nyebut Pancasila. Enggak, betul. Pak Jokowi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi kita harus Sila adil satu apa? gitu. Hah? Sila satu apa? Kemanusiaan ketuhanan yang Maha Esa lah. Nah, ini yang ngejadikan kamu ya. Berarti kamu bakal cut pastikan. Enggak. Justru di situ. Udah ya. Kita akan mencari beberapa video-video berita-berita yang menarik akan kita Oke. bahas lagi untuk kedepannya. Semua kejadian, quote dari Reza, semua kejadian ini sudah pasti ada hikmahnya. Semoga keluarga diberikan ketenangan. Aska Feliana Firman, Syah Mario Ahdi, Reza Rizky Rizky Ramadan, Informasi Eksekusi.